Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin membahas satu topik yang berkaitan tentang doa ya. Dan hari ini saya nggak membahas hutang lagi, nggak membahas masalah hutang lagi ya. Ya karena sampai hari ini ya, bahkan sampai tadi malam itu WA tuh terus masuk ke saya tuh bertanya tentang masalah hutang gitu. Ya berbagai macam lah. Ada yang bertanya, Pak saya harus gimana, besok harus bayar hutang tapi saya nggak punya uang. Pak saya harus gimana, besok harus melunasin membayar kontrakan rumah saya, kalau nggak saya diusir. Terus Pak ada nggak cara instan supaya hutang saya selesai lunas. Pokoknya berbagai hal macam pertanyaan yang berkaitan tentang hutang ya. Dan mohon maaf ya, yang bertanya, yang benar-benar melihat video ini ya, bahwa di dunia ini itu tidak ada yang instan teman-teman semuanya, nggak ada. Jadi semuanya itu butuh proses di sana. Kalau Anda pun kepingin sekali hutang cepat lunas, itu menurut saya tidak ada cara yang instan. Semuanya butuh proses kita untuk menjalani itu semua. Karena lagi-lagi saya bilang, kehidupan ini kan bukan milik kita, bukan kita yang mengatur, tapi Allah. Nah semuanya itu Allah yang atur. Mau diapainya kita, mau diapainya dunia ini itu terserah Allah, karena memang dunia ini milik Allah. Maka oleh karena itu, kalau teman-teman menginginkan sekali hutangnya itu segera lunas, ya jalani dulu. Nikmati dulu, terima dulu segala yang terjadi pada diri kita. Kalau kita tidak siap untuk menerima itu semua, terus kita mau ngapain, mau kemana? Nggak ada teman-teman semuanya. Maka ya sudah, ikutin saja, jalani saja prosesnya. Dan sambil kita terus memperbaiki diri ya, lagi-lagi saya katakan perbaiki diri, perbaiki ibadah, terus memohon doa kepada Allah, minta kemudahan dan segala macamnya lah. Kalaupun semuanya itu terjadi di luar dari prediksi kita gitu ya, kita berharap supaya kita punya ada keajaiban, ada jalan keluar, tapi kita belum temukan itu, ya itulah prosesnya. Nikmati saja, sabar. Lagi-lagi saya katakan, kita tidak bisa mengatur dunia ini, yang mengatur itu Allah. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, ya cara saya seperti yang saya sampaikan ya. Kalau ingin cepat ya, bahkan ingin dibimbing oleh Allah untuk keluar dari semua persoalan hidup, apapun itu termasuk utang, ya syaratnya tiga. Terima, kemudian sabar, kemudian ridho. Terima dulu keadaan Anda saat ini susah. Kemudian sabar menunggu pertolongan Allah. Kemudian ya ridholah dengan ketetapan apa yang sudah terjadi pada diri kita. Dan yakini bahwa semua itu adalah yang terbaik. Lagi-lagi saya katakan bahwa kesulitan kita, keterpurukan hidup kita itu bukan karena Allah tidak suka, bukan karena Allah ingin menjolimi, tidak. Tapi Allah ingin mendidik kita, mengajarkan kita. Dan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, sehingga kita sadar dan paham bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, yang mau ikuti cara saya silakan. Karena saya dulu pakainya cara itu. Terima dulu, sabar dulu, ridho dulu. Kalau tidak, ya nggak ada masalah. Kita namanya juga kita berbagi ya. Saya berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa dulu saya berada di kondisi itu, ya saya masuk ke ranah itu, ketiga hal itu. Terus ada juga yang komen gini ya, bahkan kayak saya, ini yang disampaikan sama Pak Ustadz sama dengan Ustadz Yusuf Mansur, saya nggak mau lah karena itu nggak mudah. Ya silakan, nggak ada masalah ya. Karena saya akui, karena saya juga dulu ikut kelas online-nya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Nasrullah, yang Magnet Rezeki ya, Mas Ipo Santosa, Pak Ari Gidanjar, Pak Saiful Salam, dan hampir rata-rata mereka itu mengajarkan, yang saya tangkap kesimpulan dari yang mereka ajarkan itu adalah ya tiga, terima, sabar, dan ridho. Kalaupun ada cara-cara yang lain yang bisa eh, bisa kita keluar dari semua kesulitan itu, ya tolong ajari saya biar saya juga belajar, karena sampai saat ini saya juga terus belajar, terus berguru ya, mencari guru, membaca buku, mencari ilmu dan lain sebagainya. Yang mau ikut cara saya silakan, kalau enggak ya tidak. Yang baik ambil, yang tidak ya tidak usah. Itu aja teman-teman semuanya, kan mudah kan? Nah, maka karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi, ya sudahlah, saran saya, belajarlah untuk menikmati proses itu. Banyakin doa, kemudian ya, banyakin sabar. Karena Allah sudah bilang ya, wasta'inu bisobri wasona. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau ingin ditolong Allah, maka sabar dulu. Terima dulu, ridho dulu, semua ketetapan yang terjadi. Kemudian pelan-pelan kita menata hidup kita itu, dan kita memohon pertolongan Allah lewat apa? Ya lewat sholat. Jaga sholat, kemudian jaga ibadah-ibadah yang lain, perbanyak berzikir, perbanyak sholawat. Insya Allah dengan begitu ya, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa keluar dari semua kesulitan yang kita hadapin. Insya Allah deh teman-teman semuanya ya. Eh, Bukan hampir sih, bahkan di Quran itu juga bilang ya bahwa
Kan dunia ini itu kan milik Allah, Allah yang atur. Maka kalau kita ingin hidup kita bahagia, hidup kita bisa lepas dari itu semua, ya dekatin yang punya dunia ya, supaya hidup kita itu dibimbing, dituntun untuk bisa keluar dari semua persoalan yang kita hadapin gitu. Oke, baik teman-teman semuanya itu ya. Sekarang kita masuk materi. Dan saya berharap teman-teman tonton video ini hingga akhir ya, jangan separuh-separuh karena menurut saya ini penting yang berkaitan tentang doa, dan cara ini saya gunakan Masya Allah luar biasa. Nah, temanya adalah bagaimana caranya agar doa kita itu tembus ke langit. Nah, ketika doa kita itu sudah tembus ke langit ya, artinya itu bahasa kita ya tembus ke langit, bahkan bahasa Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu mereka katakan bahasanya tembus ke langit. Kalau sudah doa kita tembus ke langit itu insya Allah eh, besar peluang kita bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat satu, yakin kepada Allah, kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebelum Anda berdoa, sebelum Anda meminta sesuatu kepada Allah apapun itu, baca dua kalimat ini sebelum mulai berdoa. Kalau kita tidak apa ya, membaca dua kalimat yang ingin saya sampaikan ini, itu doa kita menggantung. Pastinya teman-teman sudah mengerti lah, yang sudah pernah membaca buku atau pernah mendengar dari ustadz-ustadz atau guru-guru kita atau di YouTube yang lain, itu pasti tahu lah teman-teman semuanya apa yang dua ini. Nah, pertama saya langsung kasih apa ya, bagi ya. Pertama, sebelum kita berdoa, pujilah Allah, sanjunglah Allah dengan kekuasaannya, dengan kesyukuran kita, dengan apa ke apa kekuasaan dialah mengatur segalanya. Caranya bagaimana sebelum berdoa? Katakan seperti yang biasa kita berdoa, pasti teman-teman tahu ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu pertama, seperti biasanya. Atau menurut apa ya, guru kita ya Syekh Ali Jaber, beliau mengatakan bahwa puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 10 kali itu sebelum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, 10 kali dibaca. Nah, setelah kita memuji Allah, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca sampai 10 kali atau semampu kita berapa ya. Lalu setelah kita memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah, lalu setelah itu mintakan apa yang menjadi hajat dan doa kita. Misalnya kita minta utang lunas, minta rezeki lancar, minta dimudahkan segala urusan, ya silakan minta. Tapi jangan lupa baca dua kalimat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, sebanyak-banyaknya. Kalau saya biasanya 10 kali aja ya. Hamdalah 10 kali, kemudian sholawat 10 kali, baru saya tuh minta apa yang menjadi hajat. Misalnya, ya Allah tolong lunasin hutangku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah bimbing aku, ya Allah sembuhkan penyakitku, dan segala macamnya, segala permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita meminta itu, tutup lagi dengan sholawat. Setelah kita, biasanya kan orang berdoa itu ya, setelah berdoa meminta, dia ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup lagi salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau bisa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, caranya begitu. Nah, itu adalah cara juga yang diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat, dan ternyata juga alhamdulillah ya, cara yang selama ini saya gunakan ternyata juga itu insya Allah sesuai dengan apa yang guru-guru kita ajarkan. Karena dulu saya juga apa ya, bahkan sampai saat ini tuh melakukan hal yang seperti itu. Sebelum berdoa itu saya puji Allah sebanyak-banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang singkat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokoknya bebas, selalu minta kepada Allah. Setelah itu tutup lagi dengan salawat, baru selesai. Nah, setelah selesai sampai di situ, apakah selesai berdoa kita? Iya, selesai. Tapi jangan lupa satu hal ini, ingat, selesai kita berdoa, lepaskan. Lepaskan dan lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Percayakan saja semua permintaan kita kepada Allah. Percayakan saja semua permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa saya, titipkan semua apa yang menjadi keinginan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan tugas kita. Wilayah kita, tugas kita sebagai hamba hanya meminta. Setelah itu, ya sudah, lepaskan.
itu bukan wewenang kita, itu bukan urusan kita. Kalau Anda memikirkan apa ya, ikut campur urusan Allah, kita nggak bakalan mampu. Maka lepaskan saja, percayakan saja, yakini saja bahwa satu saat nanti doa kita itu pasti terkabul. Bahkan Allah itu bilang ya bahwa semua doa itu siapa yang meminta kepadaku pasti dikabulkan ya. Rasulullah katakan bahwa semua doa seorang hamba itu terkabul selagi dia tidak terburu-buru. Nah, itu dia. Setelah kita hamdalah, berselawat, kemudian kita memohon doa, tutup lagi dengan salawat, kemudian lepaskan, lupakan doa itu, percaya kepada Allah, kemudian sabar. Sabar teman-teman semuanya. Kenapa? Lagi-lagi saya katakan, kita hanya meminta. Kita sebagai hamba, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yang mengatur segala dunia ini, yang mengendalikan segalanya adalah Allah. Nah, tugas kita, pantaskan diri, supaya kita layak, supaya kita pantas menerima doa yang kita mintakan. Nah, salah satu sebab mengapa doa seseorang itu belum dikabulkan oleh Allah, itu bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi karena kita yang belum siap untuk menerima. Misal ya, simpelnya begini, ada anak-anak yang dia meminta kepada kita itu, misalnya dia minta pisau gitu ya, atau minta apa benda-benda yang berbahaya, atau dia minta mobil atau minta sepeda motor, kan belum layak kan? Nanti tunggu dia layak, misalnya sudah dewasa, baru kita kasih, sama halnya dengan kita. Maka pantaskan dulu diri kita. Bagaimana caranya? Ya sudah, perbaikin saja diri kita. Perbaikin ibadah kita, perbaikin sholat kita, kemudian jaga perbuatan kita. Jaga lisan kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Jangan berburuk sangka, jangan menceritai orang, jangan menggibah, jangan pikiran negatif, jangan berburuk sangka, jangan menyakiti hati orang. Jaga semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan, itu doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pantaskan diri dulu. Caranya apa ya? Perbaikin sholat, perbaiki diri ya. Untuk sholat ya khususnya jangan hanya sholat 5 waktu, yang sunnah pun kerjakan, qobliyah ba'diyah kerjakan, bila perlu tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah sholat hajat, kemudian apalagi sholat witir, kerjakan semuanya. Pokoknya lakukan hal-hal yang Allah suka, lakukan ibadah-ibadah sunnah yang bisa memperkuat permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk salah satu cara kita membataskan diri. Sehingga Allah melihat nih, oh ini sungguh-sungguh nih dia. Dia beneran nih minta kepadaku, dan dia sudah waktunya saya kasih. Tapi kalau belum, sabar, jangan berburuk sangka. Gimana sih, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, tapi kok belum terkabul. Nah, kalau Anda berpikir begitu, berarti Anda sudah buruk sangka, Anda nggak yakin. Bagaimana supaya yakin? Ya sudah, percayakan saja, yakini saja ya, bahwa ya kita ini hamba, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman semuanya. Yang mengatur itu kan Allah. Ya sudah, biarkan saja Allah yang menentukan. Kita nggak usah pikir-pikir lagi sih, kapan ya terkabul, terus kok nggak terkabul-kabul ya, kapan sih? Jangan. Kalau itu yang Anda pikirkan, nah itulah disebut, lagi-lagi saya bilang, itulah disebut dengan kemelekatan. Makin kita memikirkan kapan doa terkabul, maka makin jauh itu. Maka lepaskan saja, percayakan saja pada Allah Subhanahu wa taala, yakini saja. Kan pernah saya katakan ya bahwa pengalaman saya ya, mudah-mudahan ini nggak salah, kok saya nanti diluruskan ya. Jawaban doa itu hanya dua teman-teman semuanya. Pertama, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pasti diganti. Nggak ada bahasa di sana tidak. Kalau teman-teman minta sesuatu dan merasa belum dikabulkan, sebenarnya bukan belum dikabulkan. Satu, Anda belum pantas. Yang kedua, bisa jadi permintaan itu tidak baik. Sehingga nanti Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kan kita nggak tahu. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik. Sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu buruk. Nah, maka serahkan saja pada Allah. Tugas kita lepaskan saja, serahkan pada Allah. Tugas kita perbaiki diri, perbaiki ibadah, lakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang, jangan menyakiti orang, jangan menggibah, ya jangan ambil hak orang lain. Pokoknya jaga hal-hal yang bisa menghambat atau memperlambat doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya menjaga dua hal itu, artinya memperbaiki diri, kemudian menjaga diri ya, memperbaiki diri dan menjaga diri. Memperbaiki diri itu maksudnya ya ibadah perbaikin. Yang tadinya kita sholatnya nggak tepat waktu, ya usahakan tepat waktu. Yang tadinya kita tidak melaksanakan sholat sunnahnya, sekarang kerjakan. Kemudian jaga diri. Yang tadinya kita suka menceritai orang, menggibah, ya stop.
tahan, jangan urusin orang lain, ya biarkan saja. Jaga hati kita, jangan berburuk sangka. Jaga hati kita, jangan dendam, jangan iri terhadap orang lain. Insya Allah teman-teman semuanya. Insya Allah saya yakin semua kesulitan, termasuk hutang, pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anda pasti dibimbing, kita pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tanda bahwa kita dibimbing itu, ketika kita mengucapkan sesuatu, terus kita berpikir nih, kalau kira-kira nggak bermanfaat, kita tahan. Nah, kalau ada berpikir seperti itu, berarti itu termasuk salah satu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu. Oh, ini nggak boleh. Oke, baik teman-teman, itu aja ya. Saya ulangin bahwa kalau doa kita ingin tembus ke langit, bahkan ingin cepat dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala, mulai dari yang pertama, baca hamdalah, puji Allah sebanyak-banyaknya, kemudian perbanyak sholawat. Setelah berbanyak sholawat, minta apa yang menjadi hajat kita. Terakhir, tutup dengan sholawat. Kemudian, lepaskan, jangan diingat lagi. Lalu, yakini bahwa doa kita pasti terkabul. Selanjutnya, perbaiki ibadah, perbaiki diri, pantaskan diri kita, pantaskan hati kita untuk menerima permohonan, permintaan yang kita ajukan. Dan selanjutnya, pasrahkan total sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran, diam, perbanyak ibadah, perbanyak berzikir, insya Allah. Apa yang menjadi hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pingin hutang lunas, minta ke Allah. Pingin kesulitan selesai, minta ke Allah. Pingin rezeki lancar, minta ke Allah. Karena semuanya Dia yang memiliki dunia ini. Oke, baik teman-teman semuanya, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman semuanya kalau ada kata yang salah. Yang baik ambil, yang tidak ya sudah jangan ya. Karena saya juga sampai saat ini terus belajar, terus membaca, terus mencari ilmu untuk ya sama-sama mencari bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.